Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita mungkin bisa di-on-kan dulu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat sore. Kita ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara dulu, apakah dengan materi saya sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah cukup ya materi sebelumnya? Oke, kalau gitu pada sore hari ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenai pembuktian dalam perkara pidana. Nah, kita harus tahu dulu, pembuktian itu apa sebenarnya? Ya, pembuktian itu apa? Pembuktian itu adalah memperlihatkan sesuatu informasi ya kepada hakim dalam hal ini agar suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum itu bisa dibuktikan. Ya, jadi apa yang didakwakan kepada terdakwa bisa dibuktikan. Bagaimana untuk membuktikan itu? Tentunya dengan bukti-bukti yang cukup di persidangan. Nah, kita tahu bahwa uh, suatu perkara pidana itu dapat dibuktikan apabila ada sedikitnya sedikitnya ada uh, dua alat bukti sehingga hakim itu dapat menjatuhkan pidananya kepada terdakwa. Sebenarnya dimaksud dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ya, jadi kita sudah punya KUHP sebagai gandolan kita dalam rangka untuk melaksanakan hukum pidana material. Ya, jadi dengan adanya KUHP sebagai hukum formil, ya bisa memperlakukan hukum pidana material. Tentunya tidak semudah kita membalikkan telapak ketika kita membuktikan suatu perkara pidana. Karena apa? Dampaknya luar biasa, bisa menghukum orang walaupun itu 1 hari ya sampai maksimalnya dengan hukuman mati. Kita harus betul-betul hati-hati ketika menjalankan atau melaksanakan ketentuan hukum pidana. Nah, kembali ke bukti tadi, jadi saya sampaikan bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana kita perlu bukti ya. Untuk itu jelas dasarnya apa pembuktian itu ya. Tentunya dasarnya adalah dari undang-undang itu sendiri. Kemudian alat bukti ya harus kita siapkan terlebih dahulu ketika kita membuktikan perkara itu. Cara memperoleh bukti ya penting sekali. Apakah alat bukti itu datang begitu saja di persidangan? Tentunya tidak, melalui proses penyidikan. Nah, proses penyidikan itu pertama polisi menemukan bukti-bukti ya, apakah itu berupa barang bukti ya di TKP ataupun karena adanya laporan dari masyarakat ataupun pengaduan dari masyarakat. Nah, ini juga harus jelas di situ yang termuat nanti dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian ada beban pembuktian. Kalau sudah ada bukti-bukti, dibebankan kepada siapa pembuktian itu?
Nah, tentunya kepada aparat penegak hukum dan ini penyidik yang kemudian ditindaklanjuti oleh penuntut umum atau jaksa penuntut. Bagaimana kekuatan pembuktian? Nah, apakah bukti-bukti yang disiapkan itu sudah memenuhi persyaratan atau belum? Nah, tentunya dengan dasar tadi ada dua alat bukti dari yang diajukan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Mas Irul, ada yang tanya? Belum? Belum ada. Boleh tanya, Pak? Iya, boleh, silakan. Terkait alat bukti dan perbedaan barang bukti tadi, Pak. Oh, jadi ada alat bukti dan barang bukti. Ya, Ya, kita kenal kan ada alat bukti dan barang bukti, ya, Pak. ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini mungkin ada sebagian yang sulit nih membedakan apa sih bedanya ada alat bukti atau barang bukti. Termasuk saya juga nggak tahu sih secara spesifik apa bedanya ada alat bukti dan barang bukti. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, jadi memang dalam hal pembuktian itu kalau di dalam undang-undang itu dikenal dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu terdiri dari beberapa poin ya. Di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, barang bukti itu nantinya masuk ke dalam petunjuk ya. Dan petunjuk contohnya begini. Di satu tempat ditemukan pisau. Nah, di situ juga ada orang mati karena tertusuk. Nah, maka yang menjadi barang bukti ya orang yang tertusuk juga pisau tadi. Atau mungkin juga ada orang yang tertembak, ya tertembak. Di sana mesti ada yang namanya proyektil peluru. Nah, itu merupakan barang bukti. Jadi kesimpulannya seperti ini. Barang bukti ya adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak kejahatan sebagai hasil dari tindak pidana. Contohnya ada uang yang tahu-tahu masuk rekening, ya caranya bagaimana? Apakah itu penggelapan atau itu korupsi, ya seperti itu. Kemudian tahu-tahu ada sepeda motor bodong, tidak ada suratnya, ya tidak ada kelengkapan administrasi yang jelas, tahu-tahu ada di tempat seseorang, ya patut diduga itu sebagai hasil dari kejahatan, ya dari hasil kejahatan. Ya, ada televisi, ada HP dicek nggak ada dashboardnya yang ada nomor IP, jadi tidak serta itu patut diduga barang itu adalah barang curian ataupun barang hasil kejahatan. Kemudian ada juga benda yang dipergunakan ya untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan ya. Misalkan cuket, apa cuket itu? Obeng ya, obeng yang digunakan untuk nyukit pintu ya sehingga seseorang bisa masuk ke ruang yang privasi kemudian bisa mengambil barang-barang. Pisau ya, pisau juga begitu ya. Untuk mempersiapkan diri ya bila sewaktu-waktu kita masuk menggunakan pisau nyukit itu, tapi juga dipersiapkan untuk melakukan tindakan yang selebihnya. Misalkan, wah orangnya bangun, ditusukkan. Ya, pisau. Jadi di situ alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan diri bila sesuatu terjadi atau serangan, ya bisa digunakan. Kemudian benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, apa? Contohnya. Jadi benda-benda itu
yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Misalkan ada alat-alat yang sekiranya dapat mengganggu penyidikan. Ya. Kalau misalkan ada pakai laptop atau pakai komputer, tahu-tahu ada benda yang digunakan untuk si pelaku untuk mengganggu proses penyidikan, misalkan dengan alat komunikasi yang dapat mengganggu, kemudian mematikan listrik, ya listriknya sehingga tidak bisa dilakukan penyidikan pada saat itu, atau mobil yang digunakan untuk melarikan diri, nah ya kan bisa saja melarikan diri. Nah, itu juga bagian dari untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi ketika orang diperiksa, dipanggil, tentunya dia harus hadir. Ternyata mobilnya digunakan oleh terdakwa untuk melarikan diri. Kemudian ada juga benda khusus, ya, yang dibuat untuk melakukan tindak pidana. Contohnya sekarang ini gampang sekali, yaitu kunci T. Kunci T itu dibuat mau nggak mau untuk mencuri sepeda motor, nyolong sepeda motor. Ya, tidak ada kunci T itu digunakan untuk yang lain. Kalau tidak digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian. Nah, itu contohnya yang sangat sekarang ini betul-betul merasakan, ya, baik di lingkungan kita di Banyuwangi maupun di tempat yang lain. Dengan adanya kunci T, sepeda motor mudah dicuri, ya, dan biasanya kalau sudah dicuri nanti diprotoli kemudian dijual ke tempat yang lain dengan menggunakan kunci T, tidak dengan alat yang lain tapi kunci T. Kemudian juga ada benda yang lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang lain, misalkan di TKP ditemukan sandal, sandal ditanya tidak mau mengerti, tapi bisa ketahui bahwa sandal itu mungkin minyak si A, ya, atau di sandal itu terindikasi adanya sidik jari, di obeng itu terindikasi adanya sidik jari, gampang, ya, di situ di benda itu nanti ada sidik jari yang nanti bisa sidik jari dilihat dengan menggunakan serbuk magnet, ya, serbuk magnet namanya, kemudian difoto serbuk magnet itu yang telah bergambar dari sidik jari, kemudian dicocokkan dengan sidik jari yang ada di KTP. Ini milik siapa lah? Ini bisa diketahui milik siapa. Kita tahu ada 16 model sidik jari, ya. Tapi itu kekuasaan Tuhan, ya, bahwa sidik jari setiap orang itu tidak sama, ya. Betul-betul luar biasa, ya, sidik jari orang-orang itu tidak ada yang sama, ya, sehingga dengan mudah kita sebenarnya untuk melacak kejahatan yang meninggalkan sidik jari, ya. Jadi itu untuk barang bukti. Nah, kemudian bagaimana dengan alat bukti tadi yang lain, ya. Nah, jadi ada keterangan saksi. Kalau tadi barang bukti masuk ke petunjuk. Dengan adanya barang bukti itu ada petunjuk bahwa di situ terjadi kejahatan, ya. Nah, maka untuk membuat terang perlu dilakukan atau pemeriksaan saksi-saksi. Tidak boleh satu perkara satu saksi, tidak boleh. Minimal ada 2 orang saksi. Saksi yang pertama adalah korban, ya. Korban kejahatan itu adalah harus diutamakan, ya, harus diutamakan untuk diperiksa sebagai saksi, ya. Apa sih sebenarnya saksi itu? Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan maupun perkara di pengadilan. Dia mengetahui sendiri, dia melihat sendiri, atau dia mengalami sendiri. Jadi bukan keterangan orang lain, tapi keterangannya dia sendiri yang dialami sendiri, dilihat sendiri. Itu saksi, ya. Keterangan saksi sama, jadi keterangan yang diberikan oleh si saksi tadi yang mendengarkan, melihat ataupun ya mengalami sendiri, ya. Dia melihat kejadian atau mengalami sendiri. Dia korban, tidak melihat kejadiannya,
tapi barangku hilang barang saya. Itu adalah merasakan sendiri atas perbuatan tindak pidana. Ya. Nah, saksi ini di persidangan akan diperiksa satu persatu dan sebelum memberikan keterangan tentunya harus disumpah terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau saksinya tidak bisa berbahasa Indonesia, ya, misalkan begitu, ya bisa kita menggunakan penerjemah. Bahkan mereka yang bisu pun bisa dibantu dengan penerjemah. Ada kalanya saksi itu juga ternyata tidak bisa hadir di persidangan, ya, karena suatu hal, ya, atau meninggal sebelum periksa dilakukan pemeriksaan, ya nanti bisa dibacakan. Nah, kalau memang ada indikasi bahwa saksi itu nantinya tidak bisa hadir di persidangan, pada saat pemeriksaan di kepolisian bisa dilakukan sumpah terlebih dahulu. Ya, jadi dilampiri berita sumpah yang dilakukan oleh rohaniawan. Ya, jadi sebelum memberikan keterangan di hadapan polisi, saksinya ini bisa disumpah terlebih dulu oleh rohaniawan. Bukan oleh sesama polisi, tapi dengan rohaniawan. Apakah Pak Ustadz, apakah Pak Pendeta, ya, itu nanti menyumpah terlebih dahulu dan menandatangani di berita acara sumpah. Nah, dengan demikian maka keterangan saksi walaupun itu dilakukan di luar pengadilan, tapi tetap mempunyai kekuatan sebagai sebagai alat bukti karena dilakukan di bawah sumpah. Ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke keterangan ahli, silakan. Tanya Pak, terkait dalam hal saksi tadi yang dijelaskan Pak Wahyudi tadi, apakah ada ketentuan khusus yang mengatur terkait saksi tadi? Maksudnya bagaimana, apakah ada orang yang tidak boleh jadi saksi dalam persidangan seperti itu, Pak? Iya. Jadi memang ada ketentuan dalam undang-undang kita bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa menjadi saksi dalam perkara pidana. Contohnya adalah suami istri. Ya. Ini diatur di dalam pasal 168. Ya. Jadi suami istri ini tidak boleh menjadi saksi meskipun yang bersangkutan sudah bercerai. Ya. Dikhawatirkan adanya ini ketidakakuratan atau tidak objektivitas dalam memberikan keterangan. Ya, jadi tidak bisa dimasukkan sebagai saksi sekalipun yang bersangkutan sudah bercerai. Kemudian juga keluarga sedarah sama, ya, sampai garis lurus ke atas 3, ke bawah 3. Ini juga nggak boleh untuk menjadi saksi di dalam perkara pidana. Kemudian juga saudara-saudara dari pasangannya terdakwa, ya, juga nggak boleh, ya, menjadi saksi, termasuk anak-anaknya, ya. Jadi anak saudara itu nggak boleh, ya, menjadi saksi, ya. Anak saudara ke samping, ya, berarti kan itu juga nggak boleh. Nah, tapi ada yang agak beda, ya, yaitu saksi yang anak-anak. Ya. Apakah boleh anak-anak itu menjadi saksi? Nah, boleh, tetapi tidak disumpah. Ya. Nanti keterangannya nanti tergantung majelis hakim yang akan menyimpulkan. Termasuk orang yang lupa ingatan, orang gila itu
bisa diperiksa tapi tidak disumpah. Karena orang gila kadang-kadang ada yang gila permanen, kadang-kadang juga gilanya kumat-kumatan ya. Nah, itu juga nggak bisa disumpah. Tapi kadang-kadang dia bisa ingat, kadang-kadang juga bisa. Itu nanti tergantung hakim. Ya, ya jadi pertanyaan yang cukup bagus tadi ya. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan itu kadang-kadang kan timbangannya aduh-aduh jauh-jauh ini aja sebagai saksi. Jadi nggak benar juga ya. Kita harus menjadi saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tapi memang repot ya ketika di suatu perkara tidak ada saksi yang lain kecuali keluarga sendiri. Nah, ya nanti pertimbangannya ada pada majelis hakim ya, majelis hakim. Nah, tapi setidak-tidaknya nggak boleh itu seperti itu. Kita tahu ya bahwa saksi itu ada saksi yang ada dalam berita acara yang memberatkan, tapi juga ada saksi yang meringankan. Ya, kalau saksi yang meringankan ini yang bisa membantu terdakwa untuk lepas dari tuntutan hukum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli di sini adalah keterangan dari seorang ahli yang mengetahui tentang suatu hal yang terkait dengan perkara itu. Misalkan pembunuhan ya nanti dokter ya yang bisa menerangkan bahwa matinya seseorang karena dibunuh karena benda tumpul, benda tajam dan seterusnya. Nah, itu ya jadi alat bukti. Kemudian surat, ya, surat ini macam-macam ya. Ada surat yang otentik, ada yang bawa tangan, ada yang dilegalisir ya dan seterusnya. Jadi nanti surat itu pun juga nanti kalau toh itu otentik ya tentunya seperti visum ya, berita acara itu membawa konsekuensi hukum yaitu dalam hukum pembuktian. Kemudian yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Yang keterangan terdakwa itu apa yang disampaikan terdakwa di persidangan. Tentunya untuk kepentingan sendiri ya, untuk kepentingan sendiri. Jadi ada juga terdakwa yang tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hakim. Bahkan dia mengatakan menolak ya. Menolak dari pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan hal ini? Tentunya hakim akan mendapat otoritas tersendiri ya. Boleh dia menolak, tapi sidang tetap dilanjutkan dengan pembuktian yang lain ya. Bahkan pernah ada terdakwa yang karena di sana mengganggu persidangan, terdakwa dikeluarkan di ruang sidang, tapi pemeriksaan tetap dilanjutkan. Jadi dia ditempatkan di tempat lain di luar ruang sidang, pemeriksaan tetap dilakukan. Ya, itu. Kemudian hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Contohnya orang nggak pakai helm. Ya, orang nggak pakai helm itu kan orang tahu semua kalau nggak pakai helm. Ya, nggak perlu dibuktikan macam-macam. Ya, seperti itu pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Gitu. Jadi ya jadi seperti itu. Jadi keterangan saksi yang dinyatakan di pengadilan, kemudian keterangan ahli juga sama ya. Petunjuk ya, kalau petunjuk tadi sudah saya sampaikan bahwa petunjuk itu ada persesuaian antara keterangan saksi, surat dan terdakwa. Jadi kalau terdakwa itu dapat dibuktikan kesalahannya, maka terdakwa harus dihukum ya dengan alat bukti tadi. Tetapi kalau tidak terbukti ya sesuai dengan alat bukti tadi, maka harus dibebaskan. Demikian. Ada pertanyaan atau mahasiswa langsung berikan kesimpulan? Silakan. Apa yang saya terangkan tadi sudah dimengerti? Bisa menyimpulkan? Cukup dimengerti, Pak.
kesimpulannya bisa apa kira-kira yang dari apa yang saya terangkan tadi? Saya coba menyimpulkan ya Pak dari penjelasan Pak Wahyudi tadi, saya dapat menyimpulkan dua hal di sini. Koreksi kalau salah Bapak. Jadi yang pertama tuh dari pihak JPU sendiri itu wajib untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti yang dimaksud tadi. Begitu nggak Pak? Ya, Kemudian yang kedua, kalau misalnya kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa dapat dipidana. Tetapi kalau tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti maupun barang bukti tadi, terdakwa ya harus dibebaskan. Mungkin seperti itu Pak iya, kesimpulannya. iya. Betul. Jadi kita tetap pada asas praduga tidak bersalah. Bersalah. Iya, iya. Iya, jadi itu kesimpulannya tepat Satu sekali. lagi boleh Pak, satu lagi Pak. Iya, Karena ini juga ganjel ini pertanyaan saya nih. iya. Jadi ini Pak, terkait minimal 2 alat bukti dalam persidangan. Apakah standar minimum 2 alat bukti dalam pembuktian di KUHP itu sudah cukup menjamin kebenaran material? Terutama dalam kasus yang mana biasanya barang bukti atau alat bukti itu sangat terbatas atau terkesan ambigu gitu Pak. Ya, ya Terima cukup ya. kasih. Ya, jadi begini, terkait dengan 2 alat bukti, ya, sebenarnya kalau kita melihat sistem apa pembuktian sudah cukup, ya sudah cukup. Karena ada beberapa hal ketika hakim memutus perkara itu, selain dengan 2 alat bukti, juga ada keyakinan hakim. Ya, keyakinan hakim merupakan unsur juga penentu apakah terdakwa dapat dipidana apa tidak. Keyakinan hakim, ya. Nah, keyakinan hakim ini sangat menentukan juga terhadap putusan dalam suatu perkara pidana. Ya, gitu ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom untuk kuliah pada sore hari ini. Saya kira saya akhiri saja, sudah cukup apa yang saya sampaikan, kesimpulan juga sudah bagus ya. Terima kasih. Saya langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.